Pertama, mimpi. Setelah 3 bulan aku meninggalkan rumah ini, akhirnya hari ini aku kembali. Meninggalkan istri yang baru kunikahi 3 bulan lalu. Demi tanggung jawab pada pekerjaan, aku terpaksa meninggalkan istriku, Ratih. Selepas mengucap ijab kabul, aku diharuskan menangani penyakit langka di sebuah desa terpencil, yang tidak memungkinkan aku membawa serta Ratih. Bekerja sebagai dokter, aku harus siap ditugaskan di mana saja, dan harus siap dalam kondisi apapun. Assalamualaikum deh, Mas pulang. Ratih, deh. Kenapa Ratih tak kunjung membuka pintu? Sudah hampir 10 menit aku menunggu. Mungkin Ratih sudah tidur. Ini sudah jam 10 malam. Gumamku lirih. Aku sengaja tidak memberi kabar padanya kalau hari ini aku pulang. Rencananya aku ingin membuat kejutan. Namun, karena ada sedikit kendala, perjalananku tertunda hingga aku tiba di rumah larut malam begini. Ceklek. Aku tersenyum mendengar suara knop pintu yang dibuka. Ratih berjalan dengan tatapan kosong. Menyambut kedatanganku pun tidak. Setelah membuka pintu, Ratih kembali masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayang, kenapa Mas dicuekin? Tanyaku sambil menyeret koper masuk ke dalam rumah. Ratih masih saja bungkam. Aku menutup pintu dan mengejarnya yang masuk ke dalam kamar. Tampak Ratih duduk sembari menundukkan wajahnya. Kakinya menjuntai ke lantai. Sesekali ia mengayunkan kakinya sambil bersenandung kecil. Sayang, kamu marah ya karena Mas tidak memberi kabar kalau Mas pulang? Tanyaku sambil bersimpu di hadapannya. Diam, Ratih tidak menoleh apalagi menjawab. Maafin Mas ya, selama 3 bulan ini Mas mengabaikanmu. Mas janji akan membawamu bulan madu ke tempat yang kau inginkan. Aku menggenggam tangannya. Mencoba menebus rasa bersalah karena telah mengecewakan. Ratih memang ingin sekali berbulan madu. Tapi harus tertunda karena pekerjaanku. Walaupun ini bukan kemauanku, tapi tetap aja aku harus mengalah. Hei, kamu kenapa diam? Kali ini aku duduk di sampingnya. Menangkup wajahnya yang tadinya menunduk. Apa ini? Wajah Ratih sangat pucat. Apa dia sakit? Kamu sakit? Kenapa tidak memberi kabar? Tanyaku panik. Rasa panik yang bercampur rasa bersalah. Tidak, Mas. Aku hanya kurang tidur. Jawabnya dengan suara lemah. Maafkan Mas ya, karena Mas kamu jadi bangun. Ya sudah, kamu istirahat lagi aja. Mas mau bersih-bersih dulu. Aku mengecup kening istriku. Wajah yang pucat serta mata yang tampak menghitam. Oh sayang, hatiku sakit melihat keadaan wanita yang berstatus istriku ini. Aku sudah berjanji pada Tuhanku kalau aku akan menjaganya. Tapi secara tidak langsung aku menyakitinya. Tanpa menjawab lagi, Ratih berbaring di atas tempat tidur dan membelakangiku. Aku membenahi selimut sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Mas, tolong aku, Mas. Ha. Aku mengatur nafas. Keringat bercucuran membasahi wajahku. Aku melirik Ratih yang masih tidur pulas di sampingku. Mimpi itu terasa sangat nyata. Di mana Ratih merintih kesakitan di dalam sebuah rumah. Tangannya melambai meminta pertolongan. Aku mencoba meraihnya namun tak sampai. Mungkin karena aku terlalu memikirkan Ratih. Rasa bersalahku padanya membuatku terbawa hingga ke alam mimpi. Maafkan aku sayang, aku janji akan menebus kesalahanku itu. Gumamku sambil membelai wajah istriku. Kenapa wajahnya sangat dingin? Aku membenahi selimut yang sedikit berantakan. Memeluk tubuhnya guna memberi rasa hangat. Cuaca di desa ini memang sejuk. Apalagi tengah malam seperti ini. Memejamkan mata berkali-kali, tapi rasa kantukku sudah hilang. Mimpi itu terus teringat olehku. Melihat jam dinding. Sudah pukul 3 dini hari. Udara yang dingin membuat perutku keloncongan minta diisi. Karena tidak tega mengganggu tidur Ratih, aku memutuskan mencari makanan di dapur. Aku akan memasak semangkuk mie instan. Setidaknya itu bisa mengganjal perutku sampai pagi nanti. Baru membuka pintu kamar. Angin yang cukup kencang menerpa wajahku. Pantas saja anginnya kencang. Ternyata jendelanya tidak ditutup. Gumamku. Aku menuju jendela dan menutupnya. Hembusan angin malah menusuk hingga ke tulang. Selesai menutup jendela, aku melanjutkan langkah menuju dapur. Tapi aku dikagetkan dengan kehadiran Ratih yang menyiapkan makanan di dapur. Loh deh, kamu kenapa bangun? Istirahat saja biar Mas yang masak. Ucapku. Kamu duduk saja Mas, ini tugasku.
Jawabnya tanpa menoleh. Kamu masih sakit? Istirahat saja ya. Aku merebut spatula dari tangannya. Tapi Rati menepisnya. Kamu duduk saja, Mas. Ini tugasku. Ucap Rati, sama seperti jawabannya tadi. Tidak ingin berdebat. Aku hanya pasrah dan duduk di kursi meja makan. Ini, Mas. Lain kali kalau kamu lapar mintalah bantuanku. Aku ini istrimu. Itu pun kalau kau masih menganggapku sebagai istri. Ucap Rati. Ucapan itu bagaikan sindiran keras bagiku. Setelah mengatakan hal itu dia kembali masuk ke dalam kamar. Mencium aroma mie instan yang sangat menggoda. Aku pun langsung melahapnya. Alhamdulillah, perut kenyang. Kantuk pun datang. Home. Setelah selesai menyantap makanan, aku kembali ke kamar, melanjutkan tidurku yang tertunda. Cahaya matahari menyinari wajahku yang masih berada di dalam selimut. Karena mimpi yang membuatku terjaga, aku jadi kesiangan bangun pagi ini. Meraba bagian samping, dingin, menandakan kalau Rati sudah bangun sejak tadi. Aku melirik jam dinding. Oh astaga! Sudah pukul 10 siang. Aku bergegas menuju kamar mandi, hanya mencuci wajah dan sikat gigi. Kemana Rati? Kenapa dia tidak membangunkanku? Sudah bangun, Mas? Tanya Rati. Saat aku keluar dari kamar mandi, Rati sudah berada di kamar dan membersihkan tempat tidur. Maaf ya, Mas telat bangun. Lagian kenapa kamu gak bangunin? Tanyaku. Aku memeluk tubuh istriku dari belakang. Dari tadi malam aku menahan tidak mengganggunya, karena melihat kondisi Rati yang kurang enak badan. Kamu pasti capek, Mas, baru pulang dari luar kota. Makanya aku tidak mengganggu waktu istirahatmu. Ucapnya sembari tersenyum. Tangannya menggenggam tanganku yang masih berada di pinggangnya. Kamu masih marah sama Mas? Mas benar-benar minta maaf. Setelah ini kita akan melanjutkan bulan madu yang sempat tertunda. Bisikku di telinganya. Rati tampak merasa geli akibat hembusan nafasku yang menyapu bagian tengkuknya. Mas, geli tahu. Mending kamu sarapan dulu. Aku sudah siapkan di atas meja makan. Ucap Rati. Gak mau. Mas mau makan kamu aja. Jawabku dengan manja. Makan dulu dong. Nanti kamu gak ada tenaga kalau gak makan. Ucap Rati sembari mengedipkan matanya dengan genit. Mas masih kenyang makan mie tadi malam. Renyekku. Mie. Kamu masak sendiri, Mas. Kenapa gak bangunin aku? Ucap Rati. Deh. Perlahan aku melepas pelukanku, menatap wajah Rati dengan serius. Dia bilang apa? Aku masak mie sendiri. Padahal jelas dia yang memaksa untuk memasak mie itu, walaupun aku melarangnya. Ada apa, Mas? Kok liatin aku gitu banget? Tanyanya. Ia masih fokus mengganti spray dan sarung bantal. Kamu lupa deh. Kan kamu yang masak mie buat Mas tadi malam. Ucapku. Tatapanku tidak berpaling darinya. Mendengar pertanyaanku, Rati menghentikan kegiatannya dan menatapku dengan wajah serius. Oh iya Mas, aku lupa. Mungkin karena tadi malam kepalaku pusing jadi aku lupa. Ucap Rati. Apakah sekarang kondisi kamu sudah baik kan? Nanti Mas berikan obat ya. Ucapku. Tidak Mas, aku sudah baik kan? Lebih baik kamu makan dulu. Perlu aku temani. Ucapnya. Aku hanya menggeleng. Kebiasaanku menikmati sarapan pagi di depan teras, sambil membaca koran. Pak Bima sudah kembali. Sapa Bu Nina, tetanggaku. Iya Bu Nina, saya baru pulang tadi malam. Jawabku sembari tersenyum ramah. Memang beginilah aku. Orang yang selalu ramah pada siapapun. Apakah Rati berada di rumah Pak? Sudah 2 bulan terakhir Rati jarang kelihatan. Ucap Bu Nina. Apa maksudnya? Rati ada di dalam kok Bu, dan selama ini dia selalu di rumah. Ucapku. Kak kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ucap Bu Nina. Apa yang ia lihat? Setelah melihat ke dalam rumah Bu Nina seperti ketakutan begitu, aku melihat arah pandangan Bu Nina yang menuju pintu. Rati datang dengan membawa nampan yang berisikan kopi. Kenapa Bu Nina ketakutan kalau hanya melihat kedatangan Rati? Aneh, kenapa Bu Nina ketakutan? Gumamku lirih, namun ternyata masih didengar oleh Rati. Biarkan saja Mas, mungkin dia ada urusan lain. Ucap Rati.
Bu Nina mengatakan kalau selama 2 bulan ini kamu jarang berada di rumah. Apa itu benar? Aku melayangkan pertanyaan pada Ratih yang kini duduk di kursi sebelahku. Itu tidak benar, Mas. Aku selalu berada di rumah. Memang aku jarang keluar rumah, makanya orang-orang beranggapan kalau aku tidak sedang berada di rumah. Jawab Ratih. Oh gitu. Ucapku sembari meraih secangkir kopi yang baru dibawakan oleh Ratih. Oh ya deh, hari ini kita ke rumah ibu ya. Kamu siap-siap dulu, Gih. Pintaku pada Ratih. Rumah orang tuaku berada di desa sebelah. Hanya berjarak sekitar 5 kilometer. Tapi, jalanan yang ditempuh adalah hutan rimba. Aku tidak ikut, Mas. Kamu saja. Ucap Ratih. Bagiku hal yang wajar kalau Ratih menolak. Karena dari dulu Ratih memang membatasi hubungan dengan orang tuaku. Bukan tanpa sebab, orang tuaku yang menantang hubunganku dengan Ratih. Apapun yang dilakukan oleh Ratih akan selalu salah di mata orang tuaku. Tapi aku akan selalu berusaha semampuku untuk membuat hubungan mereka akur layaknya hubungan menantu dan mertua pada umumnya. Kamu kan sudah janji deh, mau mendekati ibu dan mengambil hatinya. Mas ngerti perasaan kamu, tapi Mas mohon kali ini saja ya. Mas akan selalu ada di sampingmu. Ucapku mencoba membujuknya. Aku tidak mau, Mas. Aku tidak mau. Ucap Ratih berteriak. Tatapan matanya menyorot penuh amarah. Ada apa dengan Ratih? Tidak biasanya dia seperti ini. Tatapan itu bukan tatapan istriku. Bersambung.